Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya saudaraku semua? Tetap dalam kasih Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita banyak mendengar kabar-kabar baik yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kita, Tuhan sudah rancangkan dalam hati kita, dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, yaitu kita harus mulai berbenah diri untuk melakukan mana yang terpenting dan mana kehendak Tuhan. Untuk itu, topik hari ini yang saya ingin bagikan adalah memutuskan ikatan jahat. Amin. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan dengan kuasa-Mu, memutuskan ikatan jahat dari kehidupan kami, dari pribadi kami, dari keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, suami kami, ataupun dari keluarga mertua, dari keluarga orang tua, semuanya putus di dalam nama Tuhan Yesus. Uramaka syata karamayaka sukuro boyata kanamaka. Hirebeke shete hete mehete kiata karabasata karama. Rokumoko nikene mehata kanama sata karama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuperkatakan ya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Melepaskan kami dari belenggu-belenggu kuasa si jahat yang membuat kami terus berdosa, terus di dalam dosa, dan terus melakukan dosa. Kuperkatakan, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan efek-efek daripada ikatan si jahat ini Tuhan, aku perkatakan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya anugerah Tuhan melimpah, itu mengalir dalam hidup kami. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memutuskan ikatan jahat diperlukan keteguhan hati. Keteguhan hati perlu. Dan diperlukan juga titik puncak daripada emosionalmu. Ya, titik puncak, titik tertinggi. Agar semangat dan fokus pikiranmu dan hatimu bisa maksimal. Jadi kalau kita mau memutuskan, artinya kita harus bisa tegas. Tegas. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, apakah saudara tahu senjata ampuh si iblis? Tahu nggak senjata ampuhnya si iblis? Senjatanya adalah menyerang ini. Pikiran. Ya. Si jahat akan mulai memberikan pertanyaan dalam pikiran saudara. Kemudian dia mulai menggantikan apa yang ada. Konsep kah, visualisasi kah, format kah, atau apa aja yang ada dalam pikiran kita digantikan menjadi isi yang lain. Tadinya kita ini mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersekutu, berdoa, beribadah, melayani. Tetapi bisa berubah. Kita mulai gak percaya sama doa kita gak percaya sama teman seiman kita tidak percaya lagi sama gereja di mana kita berada, dan kita juga tidak percaya lagi dengan apa yang sendiri kita lakukan. Blur, rusak fokus itu tadi.
Nah, setelah itu saudara-saudara terkasih, setelah digantikan pikiran kita, maka iblis akan mulai memperhamba kita dengan kebohongan-kebohongan yang terjadi setiap hari, setiap kali, setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menyerang pikiran. Dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Nah, kemudian ketika pertanyaan itu semakin banyak dan kita semakin sering melihat, wah, gak bener nih. Mulai pikiran yang di dalam pikiran saudara ini, gambaran, format, konsep, itu mulai digantikan. Dengan apa? Kebodohan. Dengan apa? Ketidakpercayaan. Dengan apa? Kebencian. Nah, banyak saudara. Iblis akan melemparkan pertanyaan kritis ke dalam pikiran saudara. Saudara akan merasa ada keadaan yang tidak komplit. Iblis akan mulai mempertanyakan status saudara. Sebenarnya kamu ini siapa? Nah, dan saat itu juga dari sisi emosi saudara akan terpancing, sehingga pikiran saudara tidak bisa lagi berpikir. Padahal saudara akan terkasih, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan kepada saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau engkau mengajar, kalau engkau mau bertindak, kalau engkau ingin memutuskan ikatan jahat, maka ini harus diajar berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan harus ada tanda di dahi kita. Tanda Kristus. Amin. Berulang-ulang. Artinya apa? Konsep berpikir yang dikatakan Alkitab adalah bukan semata-mata dengan hati saja, enggak. Tapi di sini. Karena di sini letaknya segala sesuatu. Darahmu itu mengalir, itu atas perintah otak. Tanganmu ini bergerak, itu atas perintah otak. Matamu ini bisa melihat, itu atas perintah otak. Bergerak kiri, bergerak kanan, itu atas perintah otak. Jadi ketika diserang ini, itu akan membuat kelumpuhan pada semua sistem dalam tubuhmu. Amin. Saudara terkasih, ajar berulang-ulang. Perkatakan berulang-ulang. Kalau engkau duduk, engkau bangun, berdiri, atau tidur, perkatakan terus firman Tuhan. Berulang-ulang kali. Sehingga engkau mendengar, pikiranmu mulai tersimpan memorinya. Firman Tuhan ada banyak di dalam. Nah itu. Amin. Artinya pengajaran dan penghafalan haruslah kuat dalam budaya umat Tuhan. Dunia modern ini mau menggantikan gambaran itu tadi dengan katanya kecerdasan emosional. Ya. Emotional question. Ini tadi sentral daripada sensorik saraf-saraf tubuh kita. Mau digantikan dengan sisi emotional question, kecerdasan emosional. Itulah modernitas. Saudara terkasih, boleh tak kita mempelajari emotional question? Boleh. Tetapi kuncinya di sini. Karena di sini kamu membuat keputusan. Karena di sini engkau memerintahkan sesuatu. Amin. Ryan Holiday pernah mengatakan, modernitas membuat manusia sulit untuk tenang, melambatkan pikiran,
mengendalikan emosional, serta menaklukkan tubuh dari kebosanan. Akhir-akhir ini, banyak orang di zaman sekarang tidak sadar sudah dibelenggu oleh si jahat, dan seringkali tidak mau melepaskan ikatan jahat itu dari kehidupannya oleh karena padatnya rutinitas, kekurangan waktu untuk membersihkan, untuk melepaskan semua ikatan jahat ini. Itu salah satu caranya. Iblis membuat kita itu rutin terus, sibuk terus. Pagi ke sore kerja, pulang kita udah capek, pengen istirahat. Rutinitas. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Banyak orang sudah menganggap ikatan tidak lagi menjadi masalah oleh karena sudah terbiasa dan terlihat tidak mencelakakan. Padahal apabila dasar hidup kita itu sudah salah, maka pengaruhnya adalah kualitas hidupmu yang bergeser dari yang rohani menuju kepada kejahatan. Jadi main hati. Ya. Makanya sering orang kalau sudah capek, sepertinya tidak ingin melakukan apa-apa lagi, kan udah capek, udah letih, udah lesu. Gak mau lagi melakukan hal-hal yang spektakuler lagi. Udahlah, berjalan apa adanya aja. Yang penting berjalan, yang penting hidup. Akibatnya apa saudara? Sedikit demi sedikit nilai hidup kita itu digeser. Tadinya cinta Tuhan mulai berkurang cintanya. Tadinya melayani Tuhan mulai menjauhi Tuhan. Jadi banyak hal saudara yang terkasih. Itu membahayakan. Kalau kita melihat segitiga seperti ini saudara, ya, aku pernah belajar ya ini. Kayak gini segitiga kita. Sudut yang ini salah sedikit saja saudara, maka larinya bisa jauh. Kalau misalnya kita ini sudutnya begini, kita miringnya ngambil lurus, maka ini akan lurus ke atas. Dia tidak lagi segitiga, harusnya begini. Nah, saudara yang terkasih, sangat menyulitkan. Dasarmu ini yang perlu. Ketajamannya ini yang perlu. Sehingga engkau bisa melihat arah mana kau nanti, berapa derajat nanti setelah engkau melewatinya. Amin. Richard Templer pernah berkata bahwa kesadaran transendental menjadikan dunia manusia menjadi lebih luas, melewati batas-batas ruang dan waktu empiris yang kita ketahui dan kita jalani sehari-hari. Richard Templer yang mengatakan, kalau engkau sadar ada sesuatu yang di atas sana, itu akan membuat kehidupanmu menjadi lebih luas, melewati batas pikiranmu. Amin. Saudara yang terkasih, kemampuan saudara memikirkan dan memvisualisasikan suatu kehidupan yang indah, yang megah, yang mulia, dan yang berkualitas, maka sesungguhnya saudara sudah mampu memilih yang benar. Kalau saudara bisa membayangkan suatu kehidupan yang indah, yang megah, yang mulia, dan yang berkualitas, maka sesungguhnya saudara sudah mampu memilih yang benar. Intinya apa? Saudara udah punya gambaran itu dulu di kepala, baru saudara bisa lakukan yang lain. Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama yang telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi. Ya, lanjut ke ayat 4-nya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran transenden itu, transendental, gambaran surgawi, gambaran yang di atas sana nanti, kehidupan yang rohani nanti. Nggak ada lagi yang namanya air mata. Nggak ada lagi yang namanya maut. Ya, itu harus saudara bayangkan. Jadi kalau saudara melihat, nasibku, akhir hidupku, tujuan hidupku, ya, bukan ratap tangis dan bukan maut. Untuk itu, segala kesedihan yang ada sekarang ini yang kualami, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau jangan bertahta dalam pikiranku ke kesedihan, ratap tangis, kematian. Jauh dalam nama Tuhan Yesus. Aku gak perlu yang itu. Kenapa? Konsep berpikirku adalah Wahyu 21 ayat 1-4. Amin. Kita harus saudaraku, kita harus tegas. Gak bisa. Ya. Jadi saudara-saudara terkasih, perbuatan si jahat itu sangat merugikan kita. Dia akan membuat kita itu menangis, sedih, tersiksa. Dan kemudian dia pelan-pelan akan membunuh kita. Karakter kita dibunuhnya. Tubuh kita dibunuhnya. Jiwa kita pun mau dibunuhnya juga. Sangat mengerikan, saudara. Perbuatan si jahat itu kita kategorikan dalam 2 hal. Yang pertama, kesedihan. Yang kedua, maut. Itu tadi, saudara. Itu perbuatan jahat. Engkau akan sedih karena ketidakadilan. Engkau akan sedih karena kemiskinan. Engkau akan sedih karena sakit penyakit. Engkau akan sedih karena pengangguran. Engkau akan sedih karena engkau dilecehkan. Engkau akan sedih karena engkau dicaci maki. Sedih. Engkau akan sedih melihat pekerjaanmu dianggap sepele. Kemudian maut. Berulang kali masalah datang bertubi-tubi, membuat engkau seakan-akan hilang raga, hilang semangat, hilang spirit, hilang kemampuan, hilang skill, hilang apapun, yang mengakibatkan nanti engkau akan mati tubuh, jiwa dan rohmu kembali kepada Bapa. Saudara bisa jabarkan lagi kesedihan-kesedihan yang dilakukan oleh iblis, maut yang diciptakan oleh iblis. Wah, mengerikan. Jangan mau, saudara, jangan mau. Jangan mau sedih. Jangan mau ditakdirkan untuk neraka. Jangan mau. Jangan mau. Tolak dalam nama Yesus. Oh, namaka syahara la barakiti kiriana mataka. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menonton daripada tayangan ini. Mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya mereka Tuhan diselamatkan masuk surga. Tuhan, buka hati dan pikiran mereka. Masuklah menjadi Tuhan atas hidup mereka. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai segala cara Tuhan untuk bisa membuka pikiran mereka. Biar kiranya Tuhan Engkau membawa mereka, mengajak mereka menjadi orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Lalu langkah apa yang diperlukan untuk memutuskan belenggu-belenggu tadi? Langkah apa? Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat.
Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menyatakan, menyaksikan bahwa Yesus sudah membongkar pekerjaan jahat. Sudah. Yohanes 15:27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saksikan kuasa, mujizat, pertolongan, pembelaan, perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Kau bisa berkata begini, ya memang hari ini aku tidak mempunyai uang. Aku sedih. Aku menangis. Tidak bisa menyekolahkan anakku. Tidak bisa memberikan kebutuhan daripada keluargaku. Tetapi aku pernah ditolong Tuhan untuk membereskan utang-utangku. Maka dari itu aku percaya hal yang terjadi sekarang ini tidaklah apa-apa dibandingkan kuasanya yang mulia yang akan menolong aku dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa menjadi seorang bapa yang mencukupi segala kebutuhan keluargaku, istriku, dan anak-anakku. Dan aku mau ya Tuhan, anak-anakku sekolah di tempat yang terbaik. Dan aku mau Tuhan, istriku dan anak-anakku tidak kekurangan makan dan minum. Mereka tidak kekurangan gizi. Mereka tidak kekurangan baju. Mereka tidak kekurangan vitamin. Mereka sehat dalam nama Yesus. Amin. Itu doanya, saudara. Bersaksi. Kamu pernah ditolong Tuhan. Nyatakan. Biar iblis mendengar. Oh, ternyata orang ini pernah ditolong Tuhan. Kalau Tuhan pernah nolong, artinya dia akan nolong kamu lagi. Kalau kamu bersaksi. Amin. Saksikan. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Selain dari jiwa kita yang bersaksi, selain daripada ini, tubuh kita yang bersaksi, ada roh di dalam. Yang dimana ketika roh Tuhan melihat dan roh kita menyatu dengan dia, wah, bersaksi, maka kuasanya besar. Amin. Amin. Tuhan Yesus, aku mau bersaksi bahwa tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang dapat memberikan jaminan keselamatan masuk surga. Hanya di dalam Yesus Kristus, Dia yang memberikan jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan ke surga. Untuk itu ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang daripada kami yang melihat tayangan ini. Terbukalah hati mereka Tuhan, untuk diselamatkan dan masuk surga. Aku mau semua daripada kami ya Tuhan Yesus. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang terbelakang. Jangan ada ya Tuhan jadi korban daripada si jahat. Jangan ada satu orang pun dari kami masuk neraka. Biar kiranya kami semua masuk surga. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa untuk semua orang yang menonton daripada tayangan ini. Hatiku ingin, hatiku rindu melihat mereka masuk surga semuanya Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah sebanyak mungkin orang yang menonton tayangan ini bisa masuk surga. Amin. Wahyu 12 ayat 11a. Wahyu 12 ayat 11a. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi semua hamba Tuhan mengalahkan mereka semua ini ya,
Dengan apa? Kesaksian yang mereka miliki. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa. Amin. Amin. Rabashakata baraka sete kerebiana karabosuku mukarataka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua orang ciptaan Tuhan itu lepas belenggunya Tuhan. Baik di kota Siantar, baik di kota Medan, baik di kota di Sumatera Utara ini, baik di kota-kota yang ada di Pulau Jawa, baik di kota-kota yang ada di daerah timur Indonesia. Perkatakan Tuhan, ikatan-ikatan jahat lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lepas. Amin. Saudara harus tegas. Kenapa? Karena si jahat selalu memberikan kesedihan dan kematian. Tolak dalam nama Yesus. Jangan mau. Aku gak mau ini. Aku mau kehidupan surga itu terjadi di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Terjadilah. Lalu bagaimana cara kita memutuskan belenggu-belenggu tadi? Memang dari teori Bapak Ibu terkasih, gak seindah seperti prakteknya. Tadi kita sudah mempraktekkan. Dan juga saya sudah mengajarkan firman Tuhan kepada saudara. Lakukan. Dapat sesuatu yang menjadikan hidupmu itu rugi, sengsara, menderita. Berdoa, nyatakan firman Tuhan. Lawan. Ganti nasibmu. Jangan mau sedih. Jangan mau mati. Amin. Saudara harus tercakap dalam iman. Kadang kala perlu keberanian untuk menyatakan seperti ini. Amin. Memang secara teori kadang mudah kita lakukan. Contoh-contoh tadi mudah kita lakukan. Tapi kadang kalau kita praktek, kita bertemu dengan roh-roh jahat yang wow. Maka di sana kita perlu diperlengkapi dengan kebenaran, diperlengkapi dengan anugerah, diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sebab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4, anak-anak Skewa dia mengusir setan-setan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, kusumpahi kau. Maka setannya, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Hati-hati saudara. Tapi bukan berarti saudara jadi gak berani, enggak. Karena di zaman Yesus sendiri, dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 39, ada juga orang-orang yang mengusir setan-setan demi nama Yesus, dan setan itu pergi. Artinya apa di sini saudara yang terkasih? Hanya anugerah Tuhan yang membuat kita mampu melepaskan belenggu. Hanya doa kita, hanya ketulusan hati kita, hanya keberanian kita, maka kita bisa melihat belenggu itu putus, lepas. Saudara yang terkasih, Smith Wigglesworth itu pernah dalam satu malam diganggu iblis pada jam tidurnya. Ruangan tiba-tiba kelap-kelip, lampu mati hidup. Tempat tidurnya bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Sangat mengganggu. Dan ketika dia bangun, dia hidupkan lampu. Dia lihat sekitar, kamu ternyata. Tolong jangan kau ganggu aku mau tidur. Pergi keluar. Dan sebelum kau pergi, kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tempat tidurnya
kembali ke tempat semula, dan tidak lagi gangguan. Ada orang-orang yang gak perlu harus teriak-teriak, gak perlu harus menengking-nengking, gak perlu harus sampai lompat-lompat, gak perlu harus sampai berkata-kata yang kasar. Ada. Cuma berkata, kau pergi. Dalam Yesus pergi. Dan iblis pun pergi. Jadi kalau kita belajar dari Smith Wigglesworth, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Membaca Alkitab. Bahkan di dalam rumahnya katanya gak boleh ada namanya koran atau buku-buku yang lain selain daripada Alkitab. Tegas. Dia putuskan belenggu yang tadi. Hanya boleh kabar baik yang ada di dalam rumahnya, yaitu firman Tuhan. Amin. Nah saudara, apa kira-kira yang engkau mau nyatakan di hadapan Tuhan? Sehingga engkau tidak akan kekurangan kuasa tadi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saudara juga mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang sangat aware. Sikit-sikit aku melihat, sikit-sikit aku mendapatkan ini, sikit-sikit, waduh ini itu. Hidupnya ngeroh sekali. Terus ketika dia mengusir setan dengan teriak, dengan membuat keterkejutan, memukul-mukul, bertepuk tangan, membentak. Ada orang seperti itu. Tapi saya tidak tergolong orang seperti itu. Saya tergolong orang seperti Smith Wigglesworth. Tenang, tapi pasti. Saya nggak menentang orang-orang yang berdoa sampai jingkrak-jingkrak. Enggak. Lakukan. Kalau memang itu Tuhan menuntunmu, lakukan. Pasti ada kebaikan di sana. Amin. Pasti ada kebaikan di sana. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sebelum menerima Roh Kudus, mereka melayani pengusiran roh-roh jahat. Namun setelah mereka menerima Roh Kudus, justru hampir tidak ada pernah encounter itu lagi. Seakan-akan musuh mereka bukan lagi sosok iblis, melainkan pekerjaan-pekerjaan iblis, sisa-sisanya. Itu yang mereka sembuhkan. Orang yang sakit, mereka doakan sembuh. Orang yang berbeban berat seperti Paulus ketika penjara itu, rantai-rantainya itu terlepas. Kepala penjara ketakutan. Napi-napi udah kabur. Bagaimana ini si Paulus dan temannya? Apakah sudah pasti kabur juga? Aduh, bebanku begitu berat. Tetapi apa kata Alkitab? Paulus mengatakan, hei kepala penjara, janganlah engkau bersusah hati. Kami masih ada di sini. Malah kepala penjaranya percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Coba. Di tengah kesulitan, di tengah belenggu, dibuat Tuhan kelepasan, Tuhan juga bisa memanggil jiwa-jiwa untuk bertemu dengan kita. Asalkan kita mau siap. Amin. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan bahwa Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Apabila orang-orang itu tidak kita layani, maka masalah ini akan terus turun-menurun pada keturunan mereka sampai titik generasinya dipulihkan Tuhan. Kita sekarang ini membereskan sisa-sisa pekerjaan iblis tadi yang merusak generasi. Bapak tidak bertanggung jawab pada anak. Anak tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga
Generasi terputus di situ. Ngerikan saudara. Bayangkan, kalau sampai ini terus terjadi, generasi demi generasi akan hilang. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi, maka berbahaya. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap generasi Tuhan, baik generasi yang sekarang ini, maupun generasi daripada orang tua kami, maupun generasi daripada nanti anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, tolonglah, selamatkan kami. Selamatkan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Selamatkan. Amin. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Di sana dituliskan bahwa di akhir zaman ini banyak orang miskin. Gak bisa makan, gak bisa minum. Banyak yang berbeban berat. Gak punya pekerjaan, gak punya harta benda. Banyak yang gak mampu membeli pakaiannya lagi sehingga dia telanjang. Dia sudah gila. Dan banyak juga orang yang sakit secara tubuh, mental. Tubuh dan mental, ada juga yang sakit. Ini harus kita sembuhkan. Dan ada juga mereka yang berada di dalam penjara karena menerima hukuman atas kejahatan mereka. Bayangkan saudara, banyak pekerjaan-pekerjaan iblis ini yang sudah merusak tatanan kehidupan. Kita begitu terlena dengan enaknya hidup, tidur di AC, mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai motor, mempunyai uang, tabungan di bank, mempunyai pekerjaan yang bagus, menghasilkan uang banyak, makan enak, cek ke dokter tiap bulan, cek kesehatan, banyak hal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus bertobat dan mulai melayani Tuhan. Mari saudara, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Layani orang-orang di luar pintu rumah saudara. Amin. Aku berdoa, engkau dikuatkan Tuhan, diberikan ide, diberikan kemampuan, diberikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, topik kita hari ini adalah melepaskan ikatan si jahat. Saudara harus berani, teguh, tegas, pantang mundur, lepaskan kuasa jahat. Gak perlu. Untuk apa itu? Amin. Dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.